Yang saya temukan di Smart Emergency itu, yang saya lihat kebersamaan, kekeluargaan baik dari top leadernya, kemudian teman-teman yang sesama instruktur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Rahayu. Sekarang ini saya tinggal di Kota Batu ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah kenal Kota Batu ya. Kota Batu itu sekarang ini menjadi ikonnya Jawa Timur ya. Alhamdulillah saya di sana sudah lebih kurang 10 tahun. Kami tinggal dengan suami dan anak-anak di sana, yang kebetulan suami berpindah tugas di Kota Malang, sehingga yang sebelumnya kami tinggal di Bekasi harus juga pindah ke Kota Batu. Dan kami bersyukur alhamdulillah diberikan tempat berkehidupan yang dengan suasana yang segar ya, udara yang bagus, berbeda dengan tempat tinggal kita dulu. Anak saya sekarang ini sudah lepas dari orang tua, artinya sudah mandiri begitu, sehingga sekarang ini kami fokus dengan aktivitas kami sebagai seorang tenaga kesehatan, perawat ya. Kalau ditanyakan kenapa sih saya sekarang itu lebih memilih menjadi seorang instruktur, karena memang sebelumnya adalah basicnya saya sebetulnya di rumah sakit ya. Dari tahun 94 sampai dengan tahun 2012 saya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, yang kebetulan saya ditugaskan di unit gawat darurat selama 18 tahun itu. Karena mengikuti tadi tugas suami ke Kota Malang, sehingga saya harus berpindah tempat ke Batu. Kemudian saya memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang perawat di rumah sakit. Dan alhamdulillah ternyata selama 18 tahun saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya di gawat darurat, dan saya diminta untuk bergabung dengan teman-teman di Jakarta sebagai seorang instruktur sampai dengan hari ini. Walaupun mungkin tidak di satu tempat ya, begitu. Saya sangat mencintai profesi saya, sehingga saya tetap memberikan atau memfasilitasi atau juga memberikan kontribusi di dalam profesi saya sebagai seorang perawat. Makanya saya tidak lepas daripada berbagi dengan teman-teman, baik itu mahasiswa maupun teman-teman di rumah sakit ataupun di puskesmas yang memang mungkin membutuhkan ya, dan hari ini memang sesuatu yang sangat wajib untuk bisa mengikuti pelatihan begitu. Untuk kita sebagai seorang instruktur itu hari ini kita harus mengikuti suatu pelatihan khusus yang memang untuk bisa membimbing kita sebagai seorang instruktur ya. Makanya saya dan teman-teman yang lain yang menjadi seorang instruktur itu harus memiliki pendidikan sendiri. Seperti misalnya kami harus pernah mengikuti TOT atau yang sekarang itu TPPK ya. Khususnya untuk BTCLS ya. Kemudian banyak pelatihan-pelatihan lain yang memang kita harus update ilmunya ya, sehingga apa yang nanti kita sampaikan ke mahasiswa ataupun kepada peserta pelatihan itu adalah ilmu yang terbaru. Jadi bukan lagi ilmu yang mungkin sudah ketinggalan begitu ya. Makanya kami tetap walaupun ada beberapa teman yang sudah tidak bertugas seperti saya sendiri ya, tidak di rumah sakit, kami selalu update ilmu sehingga yang kami sampaikan adalah yang terbaru. Kalau bicara masalah tuntutan apa sih yang diwajibkan untuk menjadi seorang instruktur ya, pada prinsipnya memang seorang instruktur itu sebetulnya basicnya harus ada ya, basic skill, kemudian knowledge ya. Ini yang kami dapatkan di lapangan ya, di rumah sakit sebelum saya bekerja juga selama 18 tahun itu. Alhamdulillah banyak sekali ilmu pengalaman dari kejadian sehari-hari yang saya lakukan di rumah sakit, sehingga itu menjadi salah satu modal saya untuk bisa berbagi dengan peserta ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang real gitu ya.
Kemudian juga menjadi seorang instruktur itu juga harus apa ya, ada passion tertentu, beda dengan seorang hanya perawat biasa yang tidak semuanya punya passion untuk jadi instruktur gitu. Makanya tidak semua perawat itu mau gitu ya, mau walaupun mungkin jam terbang di rumah sakit itu sudah lumayan panjang begitu. Tapi tidak semuanya bisa punya passion seperti itu. Kemudian ada beberapa yang mungkin menjadikan motivasi ya buat saya pribadi ya, tantangan saya sebagai menjadi instruktur itu ya saya harus bisa masuk ke semua lini. Jadi tidak hanya hari ini saya hanya memberikan atau berbagi ilmu dengan mahasiswa saja, tetapi juga bagaimana saya bisa juga masuk ke dalam dunia teman-teman yang sudah bekerja ya. Jadi saya harus bisa menempatkan diri gitu. Berarti kalau saya menghadapi seseorang yang sudah berilmu, maka saya harus upgrade terus ilmu saya ya. Jadi tantangannya memang banyak. Jadi saya harus bisa bagaimana di depan teman-teman yang memang notabene mereka juga senior-senior sama dengan saya. Tetapi inilah yang memang harus saya terus upgrade diri saya ya, kemampuan saya untuk bisa menjadikan teman-teman yang ikut pelatihan itu menjadi enjoy, menjadi senang dan sebagainya. Sebetulnya background saya sebelum masuk di Smart Emergency itu sudah ada beberapa provider yang saya ikuti ya. Memang ada banyak alasan sehingga saya harus berpindah ke provider yang lain. Tetapi yang terakhir adalah saya di Smart Emergency. Mudah-mudahan ini adalah suatu tempat dudukan saya yang terakhir. Kenapa? Karena memang yang saya temukan di Smart Emergency itu, yang saya lihat kebersamaan, kekeluargaan baik dari top leadernya, kemudian teman-teman yang sesama instruktur ya, itu sangat membaur. Ya mungkin karena juga saya seorang yang sudah lebih lebih umurnya ya, sehingga teman-teman yang lain tuh juga melihat saya itu sebagai orang yang lebih tua. Dan saya sangat senang banget gitu ya dengan teman-teman di Smart Emergency, karena mungkin satu jiwa dengan saya, karena teman-teman ini dari Jawa gitu. Jadi mungkin ngekliknya gitu juga salah satunya. Dan saya lihat kekeluargaan yang sangat bagus banget di Smart Emergency sehingga saya nyaman gitu. Saya nyaman. Dan siapapun yang mungkin berbicara dengan saya karena mereka menganggap saya ini orang yang lebih dituakan gitu ya, jadi mereka lebih seperti terlihat menghargai gitu. Saya suka di situ. Dan perasaan itu nggak bisa dibohongi ya. Namanya kenyamanan itu nggak bisa dibohongi. Jadi hanya dari hati aja keluarnya gitu. Itu yang membuat saya jadi lebih, hari ini tuh di Smart Emergency saya merasakan kenyamanan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk apa-apa saja yang memang menjadikan saya betah gitu ya, betah untuk ada di Smart Emergency. Mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan ini menjadikan sesuatu yang long lasting, sehingga saya bisa berkontribusi di Smart Emergency, menjadikan teman-teman perawat semuanya di seluruh Indonesia, baik itu mahasiswa maupun teman-teman yang sudah bekerja, menjadikan amal ibadah saya sampai dengan akhir hayat saya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jadikan suatu manfaat begitu ya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dari pembicaraan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.